Bosku. Oke, Tribuners. Halo Tribuner, selamat malam dan apa kabar kalian dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga semangat. Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa di ulasan sepekan Tribun Ambon Podcast, di mana kurang lebih selama 30 menit ke depan Putri akan menemani kalian dengan sejumlah informasi yang menjadi highlight kami selama sepekan terakhir Tribuners, jadi dari mulai hari Senin sampai dengan hari Minggu kemarin. Dan Tribuners, kali ini ada yang berbeda. Kalau biasanya ulasan sepekan Putri sendiri, hari ini Putri ditemani oleh reporter kita yang sangat gemoy ya. Ada Vanda di sini. Hai Vanda. Halo Kak Put. Vanda mungkin bisa nyapa-nyapa Tribuners dulu, Boleh. silakan. Halo Tribuners, nama saya Vanda. Di sini saya akan menemani kalian dan juga Kak Put dalam 30 menit ke depan bersama di Ulasan sepekan Tribun Ambon Ambon Podcast. Oke Vanda, jadi untuk Tribuners ya, Tribuners setia pastinya tahu bahwa di Tribun Ambon itu kami selalu memproduksi berita yang sangat banyak ya. Ya, benar sekali. Dalam sehari itu bahkan bisa berpuluh-puluh berita yang diproduksi. Dan, Betul Kak Put. Oke, dan di ulasan sepekan ini nggak mungkin kita mau bahas semua berita yang diterbitkan di Tribun Ambon gitu. Jadi yang akan kita bahas adalah highlightnya. Jadi hari Senin mungkin kita pilih satu, Selasa satu, dan seterusnya sampai dengan hari Minggu kemarin. Jadi akan ada kurang lebih 7 berita yang Vanda ya, yang akan kita bagikan ke Tribuners di rumah. So Tribuners bisa stay tune di live kanal YouTube dan juga Facebook fanpage Tribun Ambon, karena kita akan seru-seruan selama 30 menit ke depan. Jadi Tribuners dan juga Vanda, hari ini untuk berita pertama kita punya berita dari Kota Ambon ya Tribuners. Jadi pada hari Senin 3 November lalu itu ada aksi demonstrasi ya yang dilakukan oleh GRM ya. Ini merupakan singkatan dari Gerakan Rakyat Maluku, di mana mereka ini mendesak pengambilan lahan warga SBB yang dilakukan oleh PT SIM ya di kantor gubernur kemarin hari Senin ya, Vanda ya, 3 November. Jadi Tribuners, belasan anak muda ya yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Maluku atau GRM tadi ini menggelar aksi demonstrasi di depan kantor gubernur pada 3 November 2025 kemarin. Dan dalam aksi tersebut ya Tribuners juga Vanda, masa menuntut pemerintah provinsi untuk turun tangan menyelesaikan persoalan perluasan lahan oleh PT Spice Island Maluku atau SIM ini yang dinilai merugikan warga dusun Pelita Jaya di Seram bagian barat atau SBP. Iya, dan Tribuners di dalam aksi demonstrasi ini juga masa membawa sejumlah poster dengan berbagai tulisan protes dari mereka. Apa aja tuh, Van? Di antara itu ada tulisan, tanah ini milik rakyat, bukan untuk dirampok kapitalis PT SIM. Berhenti merampok lahan Pelita Jaya. Sangat dramatis ya Kak Put ya. Selain itu juga ada tulisan ya Kak Put ya, untuk mendesak Gubernur Maluku mengembalikan 15 hektar lahan sengketa warga Seram bagian barat SBB yang diambil oleh PT SIM. Besar sekali ya Kak Put ya, belasan hektar lahan itu. Oke, dan ada koordinator lapangan yaitu Aiswakil ya yang menjelaskan bahwa PT SIM ini diduga telah melakukan pengambilan lahan milik warga di dusun Pelita Jaya. Dia mengatakan bahwa perusahaan PT SIM ini telah melakukan pengambilan lahan dari warga SBB tepatnya di dusun Pelita Jaya ya, dan berdasarkan ketentuan surat izin atau lokasi yang dimiliki oleh perusahaan PT SIM ini seluas 805 hektar. Namun pada tahun 2022 mereka melakukan pembersihan untuk penanaman pisang abaka dan mereka ini masuk pada lahan-lahan warga yang di luar dari surat izin yang mereka kantongi. Oke, gitu Vanda. Jadi ada pengambilan lahan ya dari milik rakyat nih. Ais juga, Tribuners ya, Ais juga menambahkan bahwa aksi yang dilakukan GRM ini dengan tujuan
untuk mendesak Gubernur Maluku agar segera turun tangan menyelesaikan konflik lahan tersebut. Dan juga dia meminta dukungan untuk menyelesaikan persoalan ini ya. Selain itu dia meminta dukungan juga ya Kak Putia. Iya. Dan dia mengatakan bahwa beberapa warga menjadi korban saat berupaya mempertahankan lahan mereka. Jadi sempat terjadi cekcok gitu kan antara warga dan juga pihak PT SIM perusahaan ini ya. By the way, ngomongin soal Dusun Pelita Jaya nih, Van udah pernah belum ke Pelita Jaya? Iya, katanya sih ya jauh dia Kak Putia. Oh gitu ya, tapi harus main-main ke sana, Van. Boleh sih. Boleh sih. Nah, Tribuners, aksi pemuda GRM ini langsung mendapat respons dari Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Fanat. Keren sih, keren ini ya. Abdullah Fanat sendiri menegaskan bahwa pemerintah provinsi telah menindaklanjuti masalah tersebut. Dan selain itu akan diperketat tim yang dibentuk sebelumnya terkait dengan persoalan itu. Jadi nanti kita tunggu aja ya informasi selanjutnya apakah benar-benar ditindaklanjuti atau tidak. Karena gitu Van, biasanya kalau nggak sampai demo dan heboh tuh dibiarin gitu aja. Makanya harus ada aksi gitu. Demonstrasi kayak gitu. Ngomongin soal kapitalis yang gak ada habis-habisnya, banyak sekali peristiwa-peristiwa seperti ini yang terjadi di berbagai daerah yang ada di Maluku. Tapi semoga peristiwa-peristiwa ini terus ditindaklanjuti oleh mereka yang berwenang ya. Itu yang diharapkan ya, baik pemerintah juga masyarakat juga gitu ya kayak. Oke, berikutnya Tribuners, kita punya informasi lainnya. Ada apa aja nih, Vanda? Wah, ini nih dari kalangan pendidikan ini ya, Kak. Ada apa tuh? Ada ya Tribuners, ada tawuran mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku UKIM. Di dalam peristiwa ini Tribuners 4 orang luka dan 1 motor alami kerusakan. Jadi ada tawuran mahasiswa antar fakultas di UKIM ya Van ya. Jadi Tribuners pada hari Selasa, Selasa 4 November lalu, kalian yang udah ngikutin beritanya mungkin udah tahu juga ya, pada Selasa lalu itu di UKIM mendadak tegang ya setelah aksi pemukulan yang berujung pada aksi saling serang menggunakan batu antara mahasiswa Fakultas Hukum dan juga Fakultas Teknik. Wow, ini kuat-kuat banget nih ya Fakultas Hukum sama Fakultas Teknik ini ya. Aduh. By the way, pada Fakultas Hukum juga. Iya, Fakultas Hukum juga ini kita alumninya. Bukan alumni. Iya, maksudnya bukan di UKIM. Bukan di UKIM, iya benar. Tapi Fakultas Hukum juga. Iya. Kan? Oke, jadi Tribuners, insiden ini terjadi sekitar pukul 12 siang lebih 55 menit ya, hampir jam 1 siang ya Vanda. Dan memakan korban luka serta kerugian material pastinya. Iya, Tribuners, tawuran ini antar mahasiswa ini ternyata merupakan rentetan dari perselisihan yang sudah terjadi beberapa hari sebelumnya. Wow, ini jadinya kayak balas dendam gitu ya kayak, bukan ya? Ada amar-amar yang tersimpan gak sih ini jadinya? Nah Tribuners, hal ini ya dikonfirmasi, peristiwa ini dikonfirmasi dan dibenarkan oleh Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Kombes Pol Yoga Putra Primasetya saat dikonfirmasi oleh reporter kami. Dia memastikan bahwa situasi di kampus beberapa saat ya setelah kejadian telah berhasil dikendalikan secara cepat oleh aparat kepolisian. Iya, Tribuners. Diketahui juga aksi anarkis ini terjadi di depan Fakultas Hukum UKIM, bermula dari tindakan pemukulan yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa Fakultas Teknik terhadap mahasiswa Fakultas Hukum. Wow, ini ya begitulah ya di ranah-ranahnya perkuliahan. Biasa kan, kayak lagi bandel-bandelnya kan, iya. emosi gitu kan. Nah,
Berdasarkan keterangan dari saksi korban ya Tribuners, Riwan Kunjung Leiken yang merupakan mahasiswa hukum semester 1, jadi dia mengatakan dia dan rekan-rekannya itu sementara duduk santai di bawah pohon jambu di depan Fakultas Hukum. Nah, tiba-tiba mahasiswa dari Fakultas Teknik ini datang tanpa alasan yang jelas, kemudian langsung memukul rekan Riwan yaitu Evin Tetelepta. Ini Teteleptanya kayak dari kayak kenal gitu ya Kak. Oh iya? Tapi bukan mantan kamu kan, Pak? Enggak sih. lanjut. Oke, jadi saat itu ketika Riwan berusaha melerai dan membantu temannya, ia justru ikut diserang berulang kali hingga mengalami luka sobek pada bagian pipi kiri dan jidatnya. Korban lain juga ada Septian Tilukai, mahasiswa hukum semester 3 yang juga mencoba menolong rekannya. Ia ikut dipukul hingga terjatuh dan menderita luka robek di telinga kirinya. Gitu. Di mana-mana tuh Fania nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api, Ya, jadi benar, pasti ada Kak. penyebabnya. Ada Nah, penyebabnya ini, Kak. berdasarkan keterangan dari Kapolresta Ambon, jadi pemicu utamanya itu adalah rasa ketidakpuasan mahasiswa teknik terhadap Evin Tetelepta, yaitu mahasiswa hukum ini yang dinilai sebagai aktor utama dari perselisihan pada hari Sabtu 1 November lalu. Oh, wow, begitu ya. Jadi Kapolresta ini mengatakan bahwa persoalan lama ini bermula dari aksi saling teriak makian ya saat mahasiswa hukum mengadakan malam keakraban yang kemudian berujung pada aksi saling lempar batu. Jadi memang kejadiannya udah beberapa hari yang lalu ya. Iya, dari peristiwa yang terjadi ini total terdapat 4 korban luka. Dalam insiden ini, selain Riwan dan Septian, korban lainnya adalah Herpi Tetelepta, mahasiswa hukum yang mengalami bengkak pada bagian kepala kiri. Dan juga ada seorang petugas keamanan ya, Tribuners, yaitu Roli Sopahelawakan yang juga mengalami luka lecet di tangan kanan akibat dari lemparan mahasiswa Fakultas Teknik tadi. Ini juga Tribuners bukan hanya korban jiwa ya, tapi juga ada kekerasan yang menimbulkan kerugian material. Yaitu ada salah satu sepeda motor Honda Scoopy bernomor polisi DE 6407 LP milik mahasiswa Fakultas Ekonomi Anastasia Adjas turut juga menjadi sasaran amuk massa. Waduh, motor cewek ya pasti nangis bombay sih. Iya ini sih. yang punya motor ya. Aduh, apalagi kalau motor baru ya kayak apalagi yang masih nyicil kan. Aduh, tuh malah pikiran lagi tuh, astaga. Nah, motor ini Tribuners mengalami kerusakan pada lampu depan, kemudian juga lampu sen kanan belakang, dan bodi samping kanannya juga ikut lecet. Kasihan juga sih ya nih. Beruntung ya personel Polsek Nusa Niwe dan juga Polresta Ambon, Tribuners segera tiba di lokasi kejadian beberapa saat ya setelah kejadian itu pada pukul 13:11 waktu Indonesia Timur. Nah, semoga ya dengan adanya peristiwa ini, maksudnya ini semoga bisa jadi insiden terakhir ya di pelajaran UKIM. juga ya ke mereka. Semoga ya. kedepannya nggak ada lagi peristiwa seperti lagi. ini, karena sangat disayangkan gitu kita mahasiswa yang dinilai oleh masyarakat berpendidikan tinggi. Iya, benar-benar sih Kak. Ya manusia akademis gitu, nggak harusnya kita menunjukkan sikap-sikap seperti ini kan, apalagi ini sesama mahasiswa di sesamanya sendiri di satu kampus yang sama, harusnya kan saling sayang. Iya betul Kak, aduh sangat prihatin sekali nih ya, semoga jadi pembelajaran ya buat mereka lagi ke depannya. Dan mungkin juga bisa jadi perhatian dari kampusnya sendiri untuk bisa lebih berbenah. Iya benar sih Kak. Oke, dari UKIM Vanda kita punya informasi selanjutnya dari Pulau Buru. Ini ada berita dari reporter kami Umi Dalila Temraut yang cantik dan manis. Iya bener banget ini Asta.
Jadi Tribuners, dari buruh ini kami punya informasi mengenai HUT ke-80 Brimob, personel Kompi 3 dan juga warga bahu-membahu membangun masjid di Buruh. Waduh, ini adem banget ya kalau ngebacain berita-berita kayak gini, Van. Bener sih Kak, bener adem banget. Oke. Jadi Tribuners, untuk mempererat hubungan persaudaraan pastinya antara aparat dan juga masyarakat, personel Kompi 3 Batalion A Pelopor bersama Batalion TP 821 Satria Bupolo dan juga warga setempat melaksanakan bakti sosial pembangunan Masjid Ulul Albab di Dusun Pilar, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buruh pada hari Rabu 5 November kemarin. Iya, Komandan Kompi 3 Batalion A Pelopor AKP Robi Sinai menjelaskan bahwa dalam kegiatan tersebut aparat bersama warga saling bahu-membahu melakukan pengecoran bangunan Masjid Ulul Albab. Iya, dia juga menekan bahwa kegiatan seperti ini tidak hanya memperkuat rasa kebersamaan, tetapi juga menumbuhkan semangat gotong royong di tengah masyarakat. Jadi ini kegiatan kebersamaan ya, kayak mempererat silaturahmi, mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat. Dan kegiatan ini juga sekaligus merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Korps Brimob Polri yang mengusung tema Brimob Presisi untuk Masyarakat. Keren-keren sih ini. AKP Robi juga memberikan apresiasi terhadap partisipasi dari warga pada kegiatan tersebut. Menurutnya kebersamaan, semangat gotong royong yang ditunjukkan ini menjadi masyarakat ini menjadi contoh positif di tengah era modern saat ini, Kak. Ya, tentunya beliau sangat mengapresiasi kegiatan ini dan mengatakan bahwa masyarakat masih sadar akan pentingnya hidup bergotong royong yang dewasa ini sudah agak luntur ya, Van, ya, di tengah modernisasi saat ini kayaknya kita sih, Kak. udah mulai kurang ada rasa kebersamaan juga. Karena masing-masing, apalagi kalau punya gadget kan masing-masing kayak bener sibuk sama gadgetnya sendiri. Begitu, dan alhamdulillah Tribuners, kegiatan bakti sosial ini berjalan dengan lancar dan penuh semangat, tentunya mencerminkan sinergi yang kuat antara aparat keamanan dan juga masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang bermanfaat bagi bersama. Keren sih ini, keren sih. Hawa-hawanya adem sih Kak kalau baca berita kayak gini. Dan ya jangan sampai masyarakat itu pada mengeneralisir bahwa anggota Polri itu hanya karena kejadian-kejadian yang mungkin nggak mengenakan ya beberapa waktu lalu, pada akhirnya masyarakat kemudian ada yang mengeneralisir bahwa polisi itu rata-rata kurang bagus. Nah, mungkin kalian bisa nih ngelihat atau melirik berita-berita seperti ini yang kemudian kembali memberikan kepercayaan kembali kepada Polri dari masyarakat, benar sih Kak. Nah, kalau tadi itu beritanya adem, kali ini agak berbeda nih, Van. Berbedanya gimana nih Kak? Nah, kalau tadi dari anggota Polri yang membantu masyarakat ya, membangun salah satu masjid yang ada di Buruh. Kali ini nih ada oknum anggota Polres yang diduga ya Tribuners merusaki fasilitas penginapan Almira, salah satu penginapan yang ada di Kota Ambon. Van. Geger kayaknya nih, geger nih ya Kak. Oke, Tribuners, jadi ada seorang oknum anggota Polres Seram Bagian Timur SBT, Aibda Rival Pelupesi, ini yang diduga melakukan tindakan kekerasan dan perusakan fasilitas di salah satu penginapan di Kota Ambon. Peristiwa yang terjadi ini tentunya mencoreng institusi Polri sendiri itu ya Kak. Karena terjadi di penginapan Almira Silale, Kecamatan Nusaniwe pada Kamis 6 November lalu Kak. Jadi Aibda Rival ini Tribuners diduga merusak meja resepsionis dan juga pagar penginapan Almira. Nah, dugaan tindak pidana ini Tribuners disertai dengan pelanggaran serius ya terhadap kode etik profesi kepolisian.
Oke. Ya Tribunas, kasih Propam Polresta Ambon AKP Jonas Paulus saat dikonfirmasi membenarkan adanya laporan tersebut. Dijelaskan kasus ini bermula dari laporan warga melalui call center 110. Oke. Jadi sekarang udah mudah, Van, kalau ada apa-apa ya. Oke, Kak. Jadi kalau kita mau langsung menghubungi pihak kepolisian bisa langsung menggunakan call center 110. Jadi lebih mudah. Jadi bisa diakses semua masyarakat ini. Jadi panggilan melalui call center 110 ini dilakukan oleh pemilik penginapan. Setelah itu, dirinya menjelaskan bahwa anggotanya langsung turun ke lokasi tempat kejadian perkara. Itu, Kak. Terus saat tiba anggota Polresta Ambon terkejut, mengetahui terduga pelaku perusakan adalah seorang anggota polisi aktif. Wah, ini terkejut ya, mereka juga terkejut, kita juga terkejut ini Tribuners, aduh. Nah, setelah ditelusuri Tribuners, ternyata Aibda Rival ini merupakan anggota Polres SBT, maka penanganan masalah ini kemudian diteruskan ke Propam Polda Maluku. Langsung di Propamnya ini. Oke, terpisah dari itu Tribuners, Kabid Propam Polda Maluku, Kombes Pol Indra Gunawan juga membenarkan kejadian tersebut. Dia mengatakan bahwa terduga pelaku kini telah dijemput untuk diamankan dan sementara diamankan di Paminal. Oke, langkah pengamanan ini tentunya menunjukkan keseriusan dari Polda Maluku sendiri dalam menindak oknum anggotanya yang terbukti melakukan melanggar hukum dan kode etik. Aibda Rival sendiri terancam menghadapi sanksi berlapis. Wow, sanksi kayak mulai dari proses pidana umum terkait perusakan hingga sanksi disiplin dan kode etik. Iya, karena kan dia seorang anggota Polri ya, masih aktif jadi, juga nih ya kayak aduh. Dan penyidik Propam Polda Maluku sendiri telah mendalami motif di balik dugaan kekerasan dan juga perusakan yang dilakukan oleh Aibda Rival Pelupesi di penginapan tersebut. Jadi ya usut punya usut ya Tribuners, padahal motif perkelahian ini langsung muncul dari teguran yang dilayangkan oleh Aibda Rival. Nah, jadi teguran tersebut itu seketika memicu adu mulut yang berujung pada perkelahian fisik antara Aibda Rival dan juga tamu di penginapan tersebut. Oh wow, jadi sama tamu nih ya. Nah, insiden itu ternyata tidak kemudian meredakan emosi dari Aibda Rival. Nah, kemudian tidak puas, ia kemudian bersama rekan-rekannya memaksa masuk ke area guest house untuk mencari lawan perkelahiannya. Oh, sangat dramatis ya, Kak. Jadi motif perusakan ini ya, Tribuners, adalah karena orang yang dicari oleh Aibda Rival dan rekan-rekannya ini tidak ditemukan di penginapan tersebut. Jadinya dia nggak nemu orang yang bersangkutan, jadinya ke benda-benda sekitar. Jadi dia melampiaskan amarahnya ke resepsionis dan juga fasilitas yang ada di sana. Astaga. Ya orang emosi juga dia kadang membludak gitu ya Kak. Jadi nanti kita tunggu aja ya seperti apa tindak lanjut dari peristiwa ini. Tapi mungkin ini bisa jadi pelajaran harusnya untuk kalian ya, apalagi seorang anggota Polri. Kita tahu bahwa mereka itu punya kode etik. Jadi selain sanksi pidana ya kalian juga akan mendapatkan sanksi kode etik gitu. Sayang banget Van udah mengejar cita-cita jadi polisi. Susah-susah sekali itu kasus gampang itu. Tiba-tiba dengan adanya kejadian kayak gini harus dipecat kan sayang banget. Iya, apalagi kita juga tahu ya tugas Polri itu adalah mengayomi masyarakat. Ya kalau kayak begini jadinya yang udah tinggi-tinggi naiknya ya kepercayaan masyarakat ya harus ancur ini gimana nih, aduh jangan ya. Kayak gini nih Pan yang bikin Ucan pada trauma sama
Jadinya Jangan ya, Dek, sampaikannya ya. di live ini, aduh. Oke, Oke. Tribuners dan juga Vanda meninggalkan si Brimob yang marah-marah dan akhirnya memukul atau merusak Melakukan. fasilitas dari penginapan Almira. Ini kita punya informasi yang sangat membanggakan ya dari Wow, Pulau apa itu, Buru. Kak? Oh. Jadi ada bocah 5 tahun Wow. asal Buru, Tribuners, yang mewakili Maluku di Kejurnas Catur 2025. Wow, bocah Waduh. main catur nih, Kak. Wow, keren banget sih, Kecil-kecil keren. cabai rawit nih, Van. Jadi Tribuners, prestasi membanggakan kembali datang dari dunia olahraga Maluku. Ternyata bukan cuma pemuda-pemuda kita yang berprestasi, tetapi bocil-bocil ini juga membanggakan sekali ya, Tribuners dan juga Vanda ya. Ya, Tribuners, jadi ada seorang pecatur cilik berusia 5 tahun berasal dari Kabupaten Buru. Namanya nih, wow, namanya Moraina Senjani Maulana. Wow. MSM ya. Namanya Lebih keren singkat sih ya. ini, namanya keren sih. Iya. Jadi Tribuners, Moraina ini berhasil lolos mewakili Provinsi Maluku pada kejuaraan nasional atau Kejurnas Catur Indonesia 2025 yang akan digelar di Mamuju, Sulawesi Barat pada tanggal 7 sampai dengan 13 November nanti, Vanda dan juga Tribuners. Nah, Moraina ini akan turun di kategori junior putri kelompok umur U7 ya, umur 7 tahun, menjadi peserta termuda dari kontingen Maluku. Keren sih, Kak. Waduh, gimana 5 ceritanya tahun, ya, Kak. masih kecil, Iya. masih 5 tahun tapi udah jago main catur. Baru Jangan-jangan- cewek lagi ya. Aduh, jangan-jangan keren sih. ibunya tuh waktu mengandung dia belajar main catur. Mungkin nanti bisa Mungkin kita ya. tanyakan ke ibunya langsung Bisa kali sih, ya. apa bapaknya nih yang nyanyi dan main catur terus. Bisa jadi nanti kita telusuri ya ceritanya bagaimana sampai bisa masih bocil udah jago main catur. Jago sih ini sampai ke jurnas tuh, aduh. Ya, Tribuners, kejuaraan ini diikuti sekitar 400 peserta dari seluruh provinsi di Indonesia. Putri dari pasangan Chalik Maulana Mursali dan Lisentia Kelray ini mulai menunjukkan bakat caturnya sejak usia sangat dini. Benar sekali, 5 tahun loh kayaknya, aduh. Iya, Tribuners, sebelumnya Moraina sudah menorehkan prestasi pada lomba catur di HUT Kabupaten Buru ke-80, di mana ia meraih peringkat ke-8 dari total 32 peserta yang terdiri dari pelajar tingkat SD, SMP hingga SMA. Jadi katang aja masuk 10 besar nih ya, kayak urutan ke-8. Keren sekali ya. Tribuners yang mau belajar main catur mungkin bisa ke Moraina. Boleh sih Masih itu. kecil tapi udah jago banget ya. Kayaknya dia bakal ngajarin yang lebih tingkat besar dia deh. Dan dari Pulau Buru tadi ya, Tribuners dan juga Panda, Moraina ini membawa pulang hadiah uang tunai serta bonus pembinaan dari Bunda PAUD Kabupaten Buru, Mohra Ikram Umasugi, yang merupakan istri dari Bupati Buru, Ikram Umasugi. Ya, sang ayah Chalik Maulana Mursali menyampaikan rasa bangganya atas semangat Moraina ini. Pasti bangga dong ya, Iya, Van ya. Sementara sang ibu Lisentia Kelray menekan lebih ke menekan jika pentingnya pengalaman daripada hasil yang didapatnya ini. Ya, dia katakan bahwa juara itu adalah bonus, yang ilmu dan pengalaman itulah yang mahal. Wah, keren sih ini ibunya. Oke, jadi Vanda nanti di Kejurnas Catur yang digelar pada 7 sampai 13 November nanti, Moraina ini akan berhadapan dengan sejumlah pecatur muda dan juga berbakat dari berbagai daerah ya, antara lain ada Alesya Mahawira Azahra, ada dari Banten ya, umurnya 6 tahun, yang merupakan peraih medali emas Festival Catur Pelajar Nasional.
Kemudian juga ada Pangestika Nirmala Wening 7 tahun asal Yogyakarta. Wow, muda-muda banget ya Van Muda-muda ya. sih ya, Kak. Tapi Moraini ini merupakan yang paling termuda di Iya. antara semua peserta. Iya. Kemudian juga ada dari Jawa Timur, ada Nuria Kaisa Hanani dan beberapa rekan-rekannya yang nanti akan bertanding. Ini umurnya rata-rata 7-6 tahun ya, Kak. Ya, Tribuners, dengan semangat tinggi dan juga dukungan penuh dari keluarganya, Moraina ini ya kita semua berharap bahwa dapat membawa nama baik Maluku sekaligus menjadi inspirasi nih bagi anak-anak lain untuk berprestasi sejak dini. Jadi kita harus doain supaya Moraini ini bisa juara 1, semoga ya Pak. Iya, semoga Kak. Harus sih ini karena dukungannya banyak nih, termasuk kita juga di sini ya Tribuners ya. Dan nanti mungkin kita bakalan ngundang Moraini kalau udah balik Wow, ya keren dari sih itu Kejurnas. Kak, itu keren Dan sih. juga mama papanya kita mau cari tahu. Mau telusuri juga itu dari mana bakat-bakat dia itu. Oke, dari bocah di Pulau Buru kita beralih ke berita selanjutnya. Ada apa lagi, Van? Ini dari Maluku Tengah, Kak. Jadi dari Maluku Tengah Tribuners dibuka dengan jalan santai dan senam. Warga Masohi antusias sambut Molucas Financial Day 2025. Jadi warga Kota Ambon ini ikuti warga Masohi. Warga Masohi, aduh, astaga maaf Tribuners. Jadi warga Masohi ini ikut jalan santai dan senam pagi. Di tengah antusiasnya ikut sambut puncak pegelaran Molucas Financial Day 2025. Wah, ini rame banget kemarin, Van. Jadi warga Kota Masohi, kemudian ada Bupati Maluku Tengah pastinya, kemudian pimpinan OPD serta jajaran Forkopimda Maluku Tengah dan juga staf perbankan cabang Masohi. Itu mereka ramai-ramai mengikuti jalan santai yang berpusat di kawasan Dermaga Feri Ina Marina Kota Masohi pada hari Sabtu kemarin. Nah, jadi setelah jalan santai, kemudian dilanjutkan dengan senam yang dipimpin oleh salah seorang Zumba instruktur. Dan selain itu ya, Tribuners juga Vanda, pameran UMKM juga kemudian berjejer di sana ya. Keren sih ya. Dan terlihat warga Kota Masohi kemudian melakukan registrasi. Dan yang paling ditunggu-tunggu tentunya adalah kupon undian. Wah, itu yang paling ditunggu sih Kak. Dengan berbagai macam door prize yang disiapkan oleh penyelenggara. Nah itu tuh Van yang biasanya paling ditunggu oleh peserta-peserta. Banyak yang kemudian menanti ada yang bawa pulang kulkas. Aduh, itu banyak sekali ya, Kak. TV, sepeda. Kalau beruntung itu pasti, waduh. Jadi dari rumah harus banyak-banyak sholawat ya Pak. Bisa sih Kak, itu bisa masuk perencanaan itu. Oke, Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awad Amir menyambut baik dan mengapresiasi terselenggaranya Molucas Financial Day tahun 2025 ini. Ia mengatakan bahwa acara ini sebagai wujud nyata sinergi dan komitmen bersama dalam meningkatkan pemahaman dan penggunaan masyarakat terhadap produk dan atau layanan jasa keuangan sehingga dapat mendorong pencapaian target inklusi dan literasi keuangan di bumi Pamahanunusa, Kabupaten Maluku Tengah. Dan di pagelaran Molucas Financial Day 2025 ini salah satu yang kemudian juga menjadi sorotan adalah penampilan dari penyanyi asal Maluku, asal Kota Masohi, bahkan dia kelahiran Masohi Maluku Tengah, yaitu Justy Aldrin. Wow, keren mungkin sih Kak. ini banyak juga Tribuners di rumah yang mungkin ngefans sama Justy. Panda yang paling tahu lagunya apa dari Justy? Apa ya? Yang paling populer itu loh, Iya. Mungkin Tribuners banyak yang tahu ya lagu Dia udah Hilang. terkenal sekali sih Kak. Siapa sih yang gak tahu Justin Aldrin, aduh. Nah, pada hari Sabtu kemarin warga Masohi ini dibuat galau ya dengan lagu-lagunya.
di pagelaran Molucas Financial Day 2025. Nanti mungkin di Kota Ambon akan ada lagi ya gelaran-gelaran konser-konser yang bikin galau ya kan Pan. Kalau itu sudah pasti banyak orang yang nonton sih Kak. Aduh. Nah, hal ini juga tentunya ya Tribuners menjadi kebanggaan ya bagi masyarakat Masohi dan juga pemerintahnya, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa kerjasama yang solid dan juga berkesinambungan dapat menghasilkan kemajuan yang signifikan dalam memperluas akses keuangan bagi masyarakat khususnya di daerah kepulauan seperti Maluku Tengah. Silakan Pan, ini kita punya berita terakhir Tribuners. Oh iya, kita udah terakhir aja nih. Oke Tribuners, kita dari Maluku Tengah, sekarang kita balik lagi nih ke Ambon. Kita naik kapal cepat lagi nih ya ke Ambon. Nah, Oke, ini ada dari berita yang seneng-seneng tadi ya Kak, kita harus ada dengan berita yang Jadi Tribuners, angkot adu banteng, wow, di tikungan Hunut, aduh. 3 korban larikan ke rumah sakit. Waduh, di tikungan Hunut ini ada Tribuners. Ya, jadi Tribuners pada hari Minggu kemarin ya, Van ya, 7 November itu ada sebuah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 2 mobil angkot ya, yaitu mobil angkot Asilulu ya, Asilulu dan juga angkot Hila. Wow, jauh-jauhnya Kak. Jadi tabrakan ini terjadi di tikungan tajam ya, Tribuners kalau tahu di dekat kuburan di desa Hunut ya, pada pukul 4 sore kemarin. Nah, di dalam insiden ini 3 orang termasuk 2 pengemudi dan juga 1 penumpang dilaporkan mengalami luka-luka dan kemudian segera dilarikan ke rumah sakit Otokuik untuk mendapatkan penanganan medis. Iya, Tribuners, jadi dari kejadian itu Kapolresta Ambon Kombes Pol Yoga Putra Primasetya saat dikonfirmasi membenarkan kejadian naas tersebut. Dia menjelaskan kronologi detailnya. Jadi kecelakaan ini melibatkan angkot Asilulu tadi ya Kak, dengan nomor polisi DE 1320 MU dan angkot Hila bernomor polisi DE 1345 OU. Jadi pada awalnya itu kedua angkot ini bergerak dari arah yang berlawanan. Jadi angkot Asilulu ini ya Tribuners dikemudikan oleh Risaldi Kibas yang bergerak dari arah desa Hunut mau menuju ke Asilulu. Sementara angkot Hila ini dikemudikan oleh Umar Abdullah Rumasona bergerak dari arah desa Hitu mau menuju kota Ambon ya. Iya, berarti ya benar sih Kak. Jadi setibanya di tempat kejadian perkara, tepatnya di tikungan dekat kuburan desa Hunut, pengemudi angkot Hila Umar Abdullah Rumasona tiba-tiba merasa pusing dan hilang kendali atas kendaraannya sendiri Kak. Nah kemudian si mobil atau angkot Hila ini masuk ke jalur yang berlawanan arah sehingga terjadi tabrakan dengan mobil dari Asilulu ini. Oke, jadi Tribuners, akibat dari benturan keras tersebut 3 orang alami luka dan harus dibawa ke rumah sakit Otokuik. Sedangkan pengemudi angkot Hila Umar Abdullah Rumasona mengalami luka lecet pada lutut kanan dan benturan pada rahang mulut sebelah kiri. Sementara penumpang angkot Hila Akbar lain mengalami luka lecet di bagian dagu, bibir atas, dan luka gores di bagian pelipis kiri. Akbar juga mengalami benturan di bagian kepala, menjadikannya sebagai korban cedera yang paling serius. Tapi beruntung tidak ada korban jiwa ya Kak. Iya, hanya korban luka-luka. Mengalami luka. Selanjutnya untuk pengemudi angkot Asilulu mengalami luka lecet pada kaki. Tribuners. Jadi Tribuners, untuk semua korban dari angkot Hila, yakni pengemudi dan penumpangnya langsung larikan ke rumah sakit setelah kejadian itu. Untuk peristiwa naas ini Tribuners,
Kapolresta Ambon dan Polres mengimbau kepada seluruh pengguna jalan, khususnya pengemudi angkutan umum, untuk selalu memastikan kondisi fisik prima sebelum berkendara. Iya, jadi kalau misalnya sebelum bepergian terus merasa pusing, lebih baik istirahat ya, Fang. Jangan sampai membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Tentunya. Dan juga pastinya sebelum bepergian pastikan bahwa kendaraan yang akan digunakan itu juga dalam keadaan prima, dalam keadaan baik gitu. Gitu ya, Kak. Kalau bisa ngecek semuanya, remnya jangan sampai blong dan lain-lain supaya ya bisa menghindari kejadian-kejadian kayak seperti gini. ini ya, betul, Kak. Dan juga yang paling penting, Pan, jangan sampai ugal-ugalan ya. Itu juga penting sih itu, Tribuners. Pan, ini nggak kerasa banget udah 40 menitan. Ya, padahal kita bilangnya tadi sekitar 30 menitan, ternyata ini udah 40 menit. Keasikan ya, Pak. Keasikan ini kitanya. Waduh, padahal cuma 7 berita loh, kita udah 40 menit. Apalagi mau bahas semua berita yang ada di portal kita. Waduh, bisa seminggu full nih. Oke, Fanda, thank you banget udah nemenin aku ya, bawain informasi untuk Tribuners. Ini kita hanya sekadar mengingatkan kembali ya. Tribuners juga mungkin udah baca di portal kita atau juga mungkin udah mengikuti di berbagai akun media sosial kita ya, berita-berita yang tadi kita sampaikan. Ini hanya mau mengingatkan kembali ya berbagai peristiwa yang terjadi dalam sepekan terakhir. Nanti Fanda pasti akan juga menemani saya ya di ulasan sepekan edisi berikutnya. Oke, Kak, boleh sih undangannya nih. Dan pastinya untuk Tribuners yang udah menyaksikan ulasan sepekan hari ini ya dari awal sampai akhir, terima kasih banyak. Ya, benar. Ya. Terima kasih ya Tribuners di rumah. Ya, dan pastinya Tribuners untuk kalian yang ingin selalu mengupdate informasi, jangan lupa untuk mengupdate-nya di portal kami www.tribunambon.com atau juga bisa ke berbagai akun media sosial kami. Benar. Ada apa aja, Van? Kita punya medsos. Jadi kita punya ada Facebook ya. Kemudian ada Instagram. Iya, ada juga TikTok. Dan satunya apa lagi? Ada YouTube, ada TikTok, bahkan kita juga punya saluran WA. Jadi kalian bisa itu saluran WA juga yang di berbagai medsos kita. Oke, Tribuners, akhirnya saya Putri Utami dan saya Fanda Halirat. Kami undur diri. Jangan lupa untuk saksikan berbagai program kami lainnya di live kanal YouTube dan juga Facebook fanpage Tribun Ambon. Oke, Kak. Oke. Oke, selamat malam. Sampai jumpa dan Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.